Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih bisa berkumpul untuk menimba ilmu bersama. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Di kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang insya Allah akan dilaksanakan besok di kelas ya. Insya Allah saya jadwal ada 10 anak. Saya jadwal 10 anak. Satu diantaranya anak berkebutuhan khusus. Jadi saya ingin pengen memblend juga ya. Jadi tidak semuanya anak yang biasa ya, harus ada anak berkebutuhan khusus juga. Ya intinya saya ingin mencobalah dengan seperti yang kita pelajari selama beberapa hari ini. Nah ini mungkin bisa dilihat sendiri ya teman-teman untuk kompetensi dasar. Yang saya langsung ke tujuannya saja ya. Oh kompetensi dasar dulu deh boleh. Yang pertama menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Ini adalah materi kelas 4. Kemudian menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Ini juga saya ambil praktek karena ini saya rasa materi ini adalah materi yang sama di awal. Jadi tema 8 itu materinya intinya untuk IPA adalah gaya dan gerak. Tapi diulang terus gitu. Jadi beberapa kali saya juga sudah mengambil tugas pakai video gitu kan. Nah ini ada di subtema 3 ada lagi yang sebenarnya materi penguatan ya. Materi penguatan. Jadi saya ingin di sini ada praktek gitu. Kemudian mengetahui tanda lagu dengan memperhatikan tinggi rendah nada. Ini sebenarnya kompetensi dasar untuk SBDP ada 2, ada lagu-lagu ya, tapi materinya sebenarnya ada juga yang tari ya, tari. Jadi mungkin saya akan menghubungkan nanti antara gerak dan tari gitu. Cuman ada menyanyi juga ya, itu untuk selingan saja. Ya, tujuan pembelajaran di sini peserta didik dapat memahami pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Peserta didik dapat memahami pengaruh gaya terhadap benda diam. Ini materi juga. Peserta didik mampu menyanyikan lagu dengan tinggi rendah nada yang tepat. Ya sebenarnya satu lagi, cuman biasanya saya butuh bantuan, yaitu praktik menari. Cuman karena anak-anak ini intensitas pembelajarannya pendek, jadi mungkin saya akan contohkan seperti satu din itu, mengambil video-video saja. Jadi anak-anak intinya tahu lah mengenai pola lantai, mengenai ini dan sebagainya. Jadi saya tidak munculkan karena memang saya belum bisa mengajari dalam bentuk praktik. Ini baru pengetahuan saja. Boleh atas lagi. Maaf. Nah ini indikatornya ya, anak-anak memahami pengaruh gaya terhadap gerak benda yang ada di kehidupan sehari-hari. Intinya anak-anak ketika disebutkan ada gaya apa, dia sudah tahu. Ketika mungkin salah satu contoh sepeda berjalan tiba-tiba berhenti. Ketika sepeda berjalan gayanya adalah gaya otot. Ketika sepeda berhenti gayanya adalah gaya gesek ya. Dan ternyata sepeda juga bisa semakin kencang ketika gaya ditambah ataupun semakin melambat ketika gaya itu dikurangi. Intinya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu memahami cara menyanyikan lagu dengan tinggi rendah nada yang tepat. Dalam arti mungkin teman-teman sudah pernah praktek di kita show, ketika nada itu dimulai dari mana, anak-anak kerendahan atau ketinggian. Nah itu mungkin saya ingin mengajari cara menyanyikan lagu dengan tinggi rendah nada yang tepat. Intinya seperti itu. Nah sekarang kita ke penilaian ya, hampir umum, sikapnya aktif, sopan, dan santun selama proses belajar baik daring maupun luring. Untuk luring ya bisa dipantau, untuk daring ya kita coba anak-anak untuk mengaktifkan webcamnya ya, karena beberapa anak memang sengaja saya nggak tahu ya, atau mungkin anak-anak tuh pinter ya, ketika beberapa kali zoom mereka itu pertama nyalain video kemudian kadang-kadang dimatikan gitu.
Ya, nanti coba kita beri arahan teman-teman yang di rumah, jangan dimatikan webcamnya biar Ustadz bisa melihat. Kemudian dari sisi pengetahuan, siswa yang belajar secara daring menyimak pembelajaran yang dari guru dan kemudian memberikan umpan balik jika guru memberikan pertanyaan ataupun mengajak diskusi. Dan siswa yang belajar secara luring memahami materi yang diajarkan. Jadi nanti kita tidak bedakan ya ketika mungkin Ustadz Acep tadi sudah contohkan ya, misalkan oke teman-teman, ini adalah gaya apa yang bekerja pada kendaraan sepeda gitu. Misalkan seperti itu. Yang di luring kan ditanya, yang di daring pun juga ditanya, sama saja. Maaf tadinya ada lagi tadi ke atas sendiri ada lagi. Nah itu kemudian keterampilannya ya, sekarang siswa mampu mendeteksi jenis gaya dan pengaruhnya terhadap benda dan mampu menyanyikan lagu dengan nada yang tepat. Nah kemudian kita masuk ke ini ya, pra pembelajaran. Jadi insya Allah sebelum pembelajaran ini anak-anak sudah melihat video penjelasan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Jadi di mereka itu ketika mulai pelajaran sebenarnya mereka sudah tahu apa saja yang ingin dipelajari, maksudnya apa dan kesimpulannya apa. Mungkin mereka masih punya bekal gitu, tidak sama sekali kosong. Insya Allah saya bikinkan di YouTube baik secara daring maupun secara luring, mereka harus menonton terlebih dahulu. Berarti ini juga harus selesai paling tidak malam ini. Jangan malam sebelum tarawih ya, mereka biar melihat dulu. Kalau prinsip saya masih sama, untuk video tidak terlalu panjang ya, 10 menit saya paling full ya. Kalau penjelasannya ini biasanya saya 4 menit ataupun 3 menit. Kegiatan awal menyampaikan salam serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ya, jadi pertama jelas salam baik yang ada di depan maupun di depan saya, maksud saya ada maupun yang ada di rumah. Kemudian memberi kesempatan saling menyapa antar siswa pembelajaran luring dan daring. Sebelum pra pembelajaran dan kegiatan awal ya, mungkin saya meminta tolong untuk Ustadzah biar bisa membantu saya untuk menyiapkan alat-alat ya, karena saya beberapa ini sudah memikirkan. Jadi kayak seperti ini nih, misalkan Ustadzah adalah murid-murid, saya berdiri di sini ya. Kegiatan awal kan membagikan materi. Kemudian setelah itu saya juga ingin menampilkan wajah teman-teman yang ada di rumah itu di depan seperti ini. Jadi misalkan saya kasih contoh Sultan di depan sini, ya mereka juga bisa melihat dalam satu akun. Satu akun. Tapi mungkin nanti dia yang menjadi utama lah, atau mungkin wajah saya juga nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak ini bergantian. Jadi mungkin saya bayangkan butuh 2 HP kalau tidak salah. Kemudian layar ini fungsinya selain sebagai nanti penjelasan materi, fungsinya adalah untuk menampilkan anak-anak yang ada di rumah. Tadi maksudnya di kegiatan awal kan saling menyapa. Jadi, oh teman-teman jadi ada ini, ada Reza masuk ya, ada Devara, ya, ada ini udah masuk. Ininya begitu. Jadi mereka yang di depan sini melihat yang di rumah bisa melihat teman-teman sekalian termasuk saya mungkin. Cuma nanti memang saya pikir ada sebuah kelemahannya adalah anak-anak kalau dalam pembelajaran ini bisa fokusnya di sini nih, fokusnya di layar ya. Nanti coba itu saya masih berpikir bagaimana caranya ya, apakah mau dimatikan atau bagaimana ya. Intinya coba inilah, saya belum menemukan cara ya. Nanti boleh masukkan kalau jangan dimatikan, kita angkat tapi terlihat ini. Oh ya boleh, itu boleh. Dan ibaratnya biar anak-anak fokus dengan pembelajaran saya, yang begitu juga yang ada di rumah. Itu ya yang saya tampilkan itu untuk awalan saja. Nah kemudian setelah itu baru guru membahas materi yang sudah di-share di YouTube dan ditampilkan kembali. Yang ini ya, kegiatan inti ya. Jadi untuk memanggil memori teman-teman yang ada di rumah ataupun yang luring, saya coba tampilkan lagi. Itu sebenarnya untuk pancingan saya sih, karena mereka sudah melihat di rumah ya. Sebagai pengantar saya tampilkan lagi, mereka bisa, oh ya ini materi yang semalam. Intinya bolak-balik lah. Anak itu kan kalau bolak-balik ya lama-lama juga hafal ya.
lama-lama jadi memahami. Setelah itu di setel video ya, baru saya memberikan metode yang mungkin kalau Ustadz Cecep bilang ceramah lah. Jadi saya mengulas lagi, guru berdiskusi dengan siswa mengenai materi yang kurang paham. Jadi saya mungkin tambahkan lagi ya, beri sedikit penjelasan. Nah kemudian saya berdiskusi dengan cara kira-kira paham belum gitu, mengajak anak bertanya lah seperti itu intinya. Kemudian setelah selesai ya, saya pikir di kelas tidak terlalu lama. Mungkin kalau sudah praktek nyanyi juga, kita coba peserta didik luring, berarti yang di sekolah ya, mempraktikkan materi pembelajaran. Saya punya rencana nanti keluar dan disaksikan oleh peserta didik daring. Jadi walaupun ini anak-anak nanti saya ajak keluar untuk praktek, bukan untuk praktek, coba ini ada beberapa praktek. Kemudian yang di rumah bisa melihat teman-teman yang lainnya praktek ya, sementara yang di rumah belum praktek dulu. Nah kemudian setelah itu siswa menuliskan kesimpulan dari hasil praktik dan mengerjakan evaluasi pembelajaran ya, intinya setelah itu dikasih kesimpulan kemudian ditulis sebagai tugas bersama baik luring dan daring. Nanti pun di sini ya peserta didik luring mempraktikkan materi pembelajaran juga. Saya coba buat yang beberapa tahun lalu di kelasnya Nanda itu ada yang UTS atau UAS ya, yang agak lupa itu, mencari apa ya, harta karun siapa, mencari jejak ya. Jadi mereka nanti saya bayangkan berkelompok mungkin 1-2 orang, masing-masing itu cek dan recheck, satu praktek, satu mengoreksi gitu, udah bener apa belum gitu. Jadi mereka juga ada satu sisi mereka praktek, satu sisi mereka mengawasi temannya praktek. Intinya begitulah, saling cek dan recheck dengan tugasnya mereka. Nanti berganti-gantian. Kemudian setelah itu ya kita masuk ke kelas. Kemudian ini sebenarnya menuliskan kesimpulan bagian inti ya, tapi masuk ke sini juga, masuk ke penutup. Setelah teman-teman silakan ditulis ada apa saja peristiwa, mungkin membuat ini ya, guru mengulas kesimpulan dari para siswa tadi. Jadi mengulas itu maksudnya nih dari katakanlah yang masuk Afif ya, dari Afif seperti ini teman-teman, Ustaz bacakan. Dari ini Ustaz bacakan juga. Jadi mereka tahu tuh jawaban teman-teman yang lain. Tuh. Kemudian setelah itu memberikan apresiasi terhadap hasil kerja siswa. Berarti setelah mereka praktek, setelah mereka memberikan kesimpulan ya kita coba beri apresiasi lah, minimal ucapan terima kasih. Mohon maaf atas lagi mungkin di bawah atau atas bawah. Ya, kemudian yang terakhir umum ini juga dari siapa usaha sama ini. Terakhir yaitu mengingatkan peserta didik untuk tetap di rumah dan senantiasa menjaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Untuk pojok inklusinya ya teman-teman mungkin mengikuti kemudian menyimak. Ya kurang lebihnya begitu, demikian Ustadz-ustadzah yang ingin saya praktekkan besok ya. Jadi kita coba untuk gunakan berbagai macam media. Monggo barangkali ada suatu hal yang tadi saya butuh masukan ya, boleh diberi masukan atau bertanya, monggo silakan. Untuk ini maaf ya langsung masuk ya. Untuk saintifik itu ya ada anak dimintai komentar. Jadi pertama itu dia bisa bertanya, kemudian menyimpulkan. Istilahnya kan ini kan sudah ada materi ya. Ya. Nah terakhir itu tidak menuliskan, tetapi langsung ngomong. Oh berarti modelnya diskusi lagi? Enggak, modelnya dia komentar. Oh, komentar. Apa yang dia sudah lihat, dia praktekkan, dia cerita. Saya habis ini begitu. Itu lebih mengenai itu. Lebih mengena. Ya. Menulis boleh, tapi ada satu mungkin siswa yang yang di rumah ada, yang di sekolah ada. Itu kan saintifik ya. Karena ini kan prosesnya kan kalau saintifik berawal dari ketidaktahuan.